Alasannya, ternyata bagian yang melipat dari bawah menjadi bagian dasar yang kukuh. Dorong keluar dan cobalah. Hei, kenapa aku tidak belajar ini di sekolah? Apa sisa minuman ringan yang baru diminum setengah botol dari malam pizza sudah tidak bersoda? Daripada membuangnya, mending tambahkan ke tumpukan kompos. Gula memberi makan mikroorganisme baik dan meningkatkan keasaman kompos sehingga membantu bahan organik terurai lebih cepat. Gunting akan tumpul cepat atau lambat, tapi jangan biarkan itu menghambatmu. Ada produk di dapur yang bisa membantu menghidupkannya kembali dengan cepat. Foil aluminium bukan hanya untuk lasanya sisa. Lipat selembar foil menjadi 4. Lalu gunting. Menggunting foil akan langsung menajamkan gunting, tapi tidak jika guntingnya terlalu tumpul. Menyelamatkannya akan butuh waktu. Sikat kecil di eskalator bukan untuk membersihkan sepatu, meskipun itu ampuh juga. Bulu sikat ini sebenarnya fitur keselamatan bagus. Tanpa itu, pakaian, tali sepatu, dan tas bisa tersangkut saat terlalu dekat ke samping. Sikat kecil ini juga berfungsi untuk menggelitikmu agar kamu melihat ke bawah dan hati-hati. Hei, selama ini aku kira ada serangga yang menggerayangiku. Ikat pinggang separuh. Serius, ada apa dengan benda itu? Sebagian jaket militer dulunya digunakan juga sebagai selimut dan ikat pinggang separuh membantu menjaga agar bahan tambahannya tidak menghambat tentara. Sekarang, ini mayoritas digunakan sebagai aksesori mode. Tidak sengaja salah menstaples halaman adalah hal terburuk. Memang ada yang lebih buruk, tapi itu menyebalkan. Terutama jika staples membuat lubang besar di dokumen saat kamu mencoba melepasnya. Sebenarnya, ada cara sederhana untuk memastikan staples agar longgar dan mudah dicabut. Perhatikan baik-baik lempengan logam di bagian depan stapler yang disebut anvil. Balikan stapler dan sesuaikan pengaturannya. Kamu pada dasarnya mengubah pengaturan stapler ke sementara. Tidak perlu menangis lagi. Sebutkan namaku dan kamu akan dapat kursi bagus. Selama ini kita salah menggunakan penutup kloset. Kita merobek bagian yang terlihat seperti lidah. Tidak, kamu salah. Alih-alih merobeknya, biarkan lidah itu menempel di tutup kloset setelah kamu memasang penutup kloset. Saat kamu siram, penyedot akan menarik lidah itu dan membawanya. Tidakkah kamu senang mengetahuinya sekarang? Persegi atau persegi panjang berwarna gelap di ujung wadah pasta gigi. Apa maksudnya? Apa itu kode warna untuk menunjukkan bahan yang ada di dalamnya? Atau itu menunjukkan apakah pasta giginya sintetis atau alami? Maaf, tapi faktanya tidak begitu seru. Tanda itu ditujukan untuk mesin perakitan. Itu membantu mesin mengetahui di mana harus memotong dan melipat masing-masing wadah. Kita semua pernah berkendara pulang dari supermarket. Belok kanan terlalu buru-buru dan tabrakan. Sepertinya belanjaanmu berhamburan di bagasi. Perhatikan baik-baik bagasi mobilmu. Kamu mungkin melihat pengait kecil di sana. Kamu bisa menggantung kantongmu di sana. Oh, ya. Beberapa mobil memilikinya di belakang kursi depan. Kamu bisa menggunakannya untuk menggantung pakaian atau bahkan kantong makanan. Kamu mungkin sadar awak kabin suka menyentuh kompartemen atas saat berjalan di lorong pesawat. Mereka tidak punya dorongan aneh untuk menyentuh semuanya. Sebenarnya, ada handle di sepanjang pinggiran kompartemen untuk memberi mereka pegangan lebih baik saat berjalan. Gunakan saja lain kali kamu mau jalan-jalan di pesawat. Itu lebih baik daripada memegang sandaran kepala penumpang. Kamu benci itu kan? Kenop kuningan berkilap menambah kemewahan pada pintu depanmu, tapi fungsinya bukan itu saja. Kuningan, seperti apapun dengan campuran tembaga, memiliki zat antimikrob yang dibenci banyak kuman dan bakteri berbahaya di area yang sering dilalui. Kenop dan gagang pintu kuningan adalah cara sempurna untuk menyingkirkan kuman jahat tanpa perlu selalu menggunakan zat kimia keras. Satu-satunya kekurangan adalah kuningan jauh lebih mahal daripada logam lain. Mungkin itu sebabnya kenop kuningan sudah jarang digunakan. Apa sikat gigimu punya pola bulu sikat biru di antara bulu sikat putih? Itu membuat sikat gigi terlihat lebih modis. Tapi bukan cuma soal penampilan bagus. Bulu sikat itu sebenarnya punya fungsi praktis. Warna biru dirancang untuk usang pada waktu yang kira-kira sama dengan saat kamu harus mengganti sikat gigimu. Lagi pula, kamu harus mengganti sikat gigimu 3-4 bulan sekali. Tapi bulu sikat biru itu berfungsi untuk memberimu pengingat lembut kalau kamu lupa.
Untuk hal ini, kamu menginjaknya setiap hari tapi tak pernah memikirkannya 2 kali. Apa ada alasan penutup lubang got selalu bulat? Dulu, misalnya di Romawi kuno, penutup ini berupa bongkahan batu berbentuk persegi, tapi pinggiran dan celahnya membuat banyak orang tersandung dan memicu banyak kecelakaan untuk orang Romawi. Penutup bulat menyelesaikan masalah itu. Selain itu, artinya kamu hanya bisa membukanya dengan alat khusus. Mungkin ide bagus. Termos diciptakan oleh ilmuwan asal Skotlandia, tapi bukan untuk membuat kopi tetap hangat. Dia hanya ingin menjaga zat kimia pada suhu stabil. Dia menaruh botol kecil di dalam botol besar, lalu mengeluarkan semua udara dari celah kedua botol itu. Teknik ini juga digunakan untuk membuat termos modern. Kamu bisa menemukan bantalan jarum hampir di setiap rumah. Anehnya, itu selalu berbentuk tomat. Kamu penasaran dengan stroberi yang berjuntai dari atas? Aku bukan ahli biologi, tapi aku cukup yakin stroberi tidak tumbuh di atas tomat. Benda kecil itu jarum yang sedang kamu gunakan. Jadi, kamu tidak akan kehilangan jarum itu di tumpukan jarum yang kamu punya. Deodoran bentuk stick terbuang saat wadahnya mulai terkena kulitmu, padahal isinya masih banyak. Ini trik mudah untuk mengeluarkannya. Lepas bagian bawahnya dan dorong dari bawah. Deodoranmu akan tahan setidaknya beberapa hari lagi. Masih ada orang yang tancap gas dari SPBU dengan selang bensin yang masih menempel. Astaga. Pengait pada keranjang belanja ada fungsinya loh. Kamu tentu tidak mau kan menaruh jaketmu di dalam keranjang bercampur baur dengan kentang dan bawang? Gantung saja jaketmu di pengaitnya. Memang fungsinya untuk menata isi keranjangmu kok. Bagian dasar keranjang juga keren loh. Kalau belanjaanmu sudah penuh, angkat dan kaitkan keranjang belanja kecil untuk menaruh barang tambahan. Angkat kisi logamnya dan taruh keranjangmu di kisi horizontal di atas roda. Dan kencangkan dengan pengait bermanfaat itu. Ada daun yang nyelip di gigimu ya? Coba tips ini. Kadang memang sedikit sulit mengeluarkannya pakai benang gigi. Kamu perlu tekanan lebih kuat. Buat ikatan lalu simpul. Kalau sudah, keluarkan. Garis warna di pasta gigi memang unik, tapi jangan tertipu loh ya. Ini cuma trik pemasaran. Pada tahun 1970-an, merek pasta gigi paling terkenal menambahkan warna biru untuk menunjukkan pasta giginya beraksi ganda. Yang satu warna juga sama-sama efektif kok. Nah, kalau bulu biru disikat gigi, sebenarnya ada fungsi khususnya. Lama-lama warnanya akan memudar. Kalau sudah begini, artinya kamu perlu ganti sikat gigi. Pernah lihat lubang kecil di bawah gembok nggak? Fungsi rahasianya untuk mengeluarkan air dan mencegahnya berkarat. Lubang ini juga sebagai tempat untuk melumasi gembok. Dengan meneteskan minyak ke dalamnya, kamu akan lebih mudah membuka dan mengunci gembok. Bagian bergerigi di pinggiran uang koin bukan cuma hiasan loh. Orang zaman dulu mengikisnya, lalu melelehkannya untuk dibuat uang koin baru. Tapi berkat desain baru, kita akan tahu jika pinggirannya telah dikikis. Kalau kamu kesulitan mengupas jeruk, coba pakai alternatif ini. Potong dulu bagian atas dan bawahnya, buat garis membujur, lalu tekan sampai terbuka. Bagian runcing di atas tutup tube krim punya fungsi khusus loh. Tube ini biasanya disegel dengan foil. Jangan siksa kukumu deh saat membukanya. Balik tutupnya, lalu tusukkan ke segel foil. Bulatan karet di bawah tutup botol tidak untuk menginformasikan kalau kamu telah memenangkan persediaan soda seumur hidup. Fungsinya untuk menjaga minumanmu tetap awet dan bergas. Tutupnya mencegah soda dari tumpah, sedangkan karetnya menjaga gasnya agar tetap ada. Sampai kamu mau minumnya. Kalau kamu menghapus tulisan pulpen dengan penghapus warna biru, bisa-bisa buku tulismu berlubang semua. Bagian biru ini dipakai kalau kamu mau menghapus tulisan di kertas yang lebih tebal. Tak masalah kok tulisannya dari pensil atau pulpen, asalkan kertasnya tebal. Jepitan rambutmu akan terus melorot kalau kamu memasangnya dengan arah yang salah. Bagian yang bergerigi harus ada di bagian bawah, di dekat kepala. Masih melorot juga, semprotkan hairspray ke jepitan sebelum kamu memasangnya. Botol kaca biasanya punya lekukan di dasarnya. Fitur ini bisa bermanfaat loh kalau kamu mau unjuk kebolehan. Tempelkan ibu jarimu di lekukan ini, lalu tuang isinya.
Nah, fitur ini punya nama teknis Punch. Gula sachet yang biasanya ada di kafe-kafe itu bisa kamu buka dengan cara yang lebih mudah loh. Tuh, gampang kan? Tekan bagian tengahnya ke bawah. Tak ada lagi tuh gula berceceran di tangan, sampah kertas, bahkan kopimu akan lebih nikmat. Kemasan kapas bulat dilengkapi dengan tali agar kamu bisa menggantungnya di gantungan kamar mandi. Kamu tak perlu menarik dan membukanya setiap kali mau mengambil kapas kok. Lihat garis berlubang di bawahnya. Robek, lalu buka perlahan. Kenop pintu biasanya terbuat dari kuningan, perunggu, atau campuran tembaga lain. Alasannya, semua bahan kimia ini bersifat antibakteri, jadi bisa mencegah penyebaran mikroba. Cuma dalam beberapa jam, semua mikroba pengganggu akan musnah. Tetap saja sih, kamu harus cuci tangan. Leher botol dibuat panjang juga ada fungsinya. Pegang lehernya, bukan botolnya, kalau kamu mau menikmati minuman dingin. 2 resleting terlalu banyak ya? Mungkin, tapi sangat berguna loh untuk mencegah tangan jahil. Gembok saja kedua resletingnya, tas ranselmu dijamin aman. Tak punya kunci, kamu juga bisa mengikatnya dengan tali atau klip kertas, benda lain untuk menyulitkan copet. Kancing mungil di belakang kerah kemeja digunakan untuk menahan dasi agar tetap berada di posisinya. Biar tetap rapi. Produsen sepatu juga memperhatikan pelanggannya loh. Kebanyakan sepatu lari saat ini dipasangi sistem anti-lecet. Kesannya keren banget ya, tapi wujudnya cuma berupa lubang tambahan di atas sneaker. Buat simpul di lubang tambahan itu dengan memasukkan talinya berlawanan arah. Silangkan talinya melalui simpul tadi, kemudian tarik talinya untuk memosisikan kakimu di tempatnya. Selamat berlari! Saat kamu beli tas, sepatu, bahkan snack, biasanya akan ada saset gel silikanya juga. Jangan dibuang ya, benda ini bisa menyerap lembab. Jadi setiap sepatumu agak lembab, masukkan saja gel silika semalaman. Mungkin selama ini cara keramasmu keliru. Yang benar, oleskan di akar rambut saja, jangan di rambutmu. Busanya bakal turun ke rambutmu juga kok. Fungsi margin buku bukan untuk membuat catatan tambahan atau membuat emoji, tapi untuk melindungi tulisan. Dulu tikus-tikus lapar sangat. Pekerja konstruksi dan perbaikan jalan biasanya berpakaian oranye cerah karena warna ini gampang dilihat saat cuaca buruk. Oranye cerah juga efektif digunakan untuk menarik perhatian dan ngasih peringatan. Makanya wajar banget kan kalau kebanyakan jaket pelampung dan kerucut lalu lintas juga berwarna oranye. Tanda stop berbentuk segi 8 agar para pengemudi gampang melihatnya meski dari belakang. Bahkan sebelum terbuat dari bahan reflektif, bentuk ini bisa membantu mereka untuk ngebedain tanda stop dengan rambu lain di malam hari. Pita penggaduh di tepi jalan bisa ngingetin para pengemudi yang mulai ngantuk untuk tetap waspada. Saat roda mobil melindas pita ini, suara dan getarannya berfungsi seperti jam beker. Selang bahan bakar di pom bensin dilengkapi dengan kunci magnet. Kunci ini bisa ngebantu banget kalau ada orang ceroboh lupa ngelepas selang dari mobil. Kalau hal ini sampai terjadi, kunci magnet tadi akan lepas sendiri. Bensin kelihatan warna-warni di atas air karena bahan ini nggak bisa nyampur dengan air. Makanya bensin ngebentuk membran tipis di permukaan air. Saat terkena cahaya, bensin dan airnya akan terlihat mirip pelangi. Jerigen bergagang 3 lebih gampang dibawa oleh 2 orang dan bisa mendistribusikan bahan bakar di dalamnya secara merata. Tapi jerigen bensin biasanya punya 2 lubang sih. Kedua lubang ini harus dibuka saat kamu ngisiin bensin. Dan saluran udara ini bisa bikin bensinnya nggak nyecer kemana-mana. Nggak perlu lagi ngeborosin bensin kan? Kebanyakan jerigen bensin punya 2 lubang yang diberi tutup. Satu lubang berukuran besar dan satunya lagi lebih kecil. Kamu perlu ngebuka tutup lubang yang kecil sebelum ngisiin bensin melalui lubang besar. Dengan begini alirannya akan lebih lancar dan bajumu bisa tetap bersih. Fitur kecil lain yang sering meluput dari perhatian kita adalah ujung lancip ditutup salep. Kebanyakan tube diberi lapisan plastik atau foil, dan kamu nggak perlu repot-repot membukanya dengan kuku kok. Ujung lancip ini bisa dipakai untuk ngebuka segel foil yang terpasang kuat.
Kombinasi obeng dan kunci pas bisa dipakai untuk menambah torsi. Pasang aja kunci pasmu pada gagang obeng untuk menghemat tenaga. Kamu juga akan bisa menjangkau area sulit cuma dengan trik simpel ini. Kamera CCTV sering dipasang di berbagai toko, bank, dan rumah sakit untuk memantau keadaan. Kalau ada yang mencurigakan, pihak terkait bisa menghubungi polisi atau tim penyelamat. Kamera ini emang ngebantu banget di banyak kasus. Tapi kenapa ya di atas pesawat malah nggak ada kamera CCTV? Kondisi di dalam kabin udah diatur oleh para kru dan mereka nggak bisa ngelakuin apa-apa kalau terjadi hal-hal serius. Orang-orang di atas pesawat juga nggak bisa kabur saat si burung besi masih mengudara. Jadi, peran kamera selama penerbangan nggak begitu signifikan. Idealnya, para penumpang ngasih tahu langsung kondisi mereka setelah penerbangannya berakhir, bukan malah dengan rekaman kamera. Jadi pemasangan kamera yang kurang bermanfaat malah akan ngeborosin biaya. Air sangat efektif untuk dipakai bersih-bersih karena molekulnya berbentuk segitiga. Kamu masih ingat kan kalau air terdiri dari satu atom oksigen dan 2 hidrogen? Molekul kayak gini punya muatan yang saling berlawanan seperti magnet. Makanya, air gampang banget nempel ke molekul lain, termasuk juga molekul pada kotoran. Rumah pribadi biasanya beratap segitiga untuk memudahkan tetesan hujan dan berbagai kotoran jatuh ke tanah. Kalau atapnya nggak miring, kotoran tadi bisa numpuk hingga rumahnya tiba-tiba ambruk. Saat terjadi badai, awan di langit akan berubah menjadi gelap. Tapi itu cuma ilusi kok. Awan tipis yang terbentuk di cuaca cerah lebih gampang ditembus cahaya. Spektrum cahayanya juga lebih menyebar. Makanya kita ngelihat awan seakan-akan berwarna putih. Tapi kalau gumpalannya semakin tebal, kandungan butir airnya juga lebih banyak. Sehingga lebih sulit tertembus cahaya dan warnanya semakin gelap. Kenop pintu yang bagus biasanya terbuat dari kuningan, perunggu, atau campuran tembaga. Jenis logam ini punya efek antibakteri yang bisa membuat penyebaran bakteri berlangsung lebih lambat. Bahan ini juga mampu menghalau bakteri cuma dalam hitungan jam. Tetap aja sih, kita perlu cuci tangan setelah megang kenop pintu. Berlian punya bentuk super simetris agar kinclongnya lebih hakiki. Sebetulnya sih, batu mulia ini nggak kelihatan begitu wah sebelum diproses. Bentuk cantiknya baru akan terpancar setelah melewati banyak proses. Kebanyakan berlian berbentuk bulat dengan sudut agak lancip biar kinclongnya terpampang nyata saat disinari cahaya matahari. Kenapa ya colokan listrik punya 2 lubang? Lubang di sebelah kiri bersifat netral dan yang kanan lebih panas. Nah, kancing kecil di ujung sabuk pengaman tampak tidak cocok. Faktanya, kancing itu berfungsi untuk memastikan klip sabuk pengaman akan selalu berada di ujung. Jadi, kamu tidak akan perlu meraba-raba sabuk pengamanmu setiap kali memakainya. Kamu sedang naik mobil baru atau menyewanya, dan jarum menunjukkan bensinmu sudah mau habis. Kamu tidak tahu posisi tangki bensinmu dari dalam mobil. Itu bisa merepotkan di pom bensin. Namun, jarum penunjuk bahan bakar memiliki panah yang mengingatkanmu harus mengisi bensin dari sisi mana. Beberapa model mobil mungkin juga memiliki gambar selang tangki bensin dengan selang diletakkan di sisi tempat tangki bensin berada. Hiking dan berjalan melalui salju membutuhkan alas kaki terbaik. Sepatu yang cocok untuk ini juga memiliki lubang tambahan untuk tali. Memasukkan tali ke lubang tambahan ini akan memberi pergelangan dan kaki penunjang tambahan dan juga akan membuat langkahmu lebih stabil. Tapi saat kamu jalan, lecet juga bisa menjadi masalah. Keringat di sepatu menciptakan gesekan antara kaki dan sepatu yang nantinya membuat lecet. Antiperspiran yang kamu gunakan untuk ketiak akan membantu kaki tidak berkeringat. Pastikan saja antiperspirannya bening. Memasak untuk orang selalu menyenangkan, tapi kadang tamu terlambat datang. Ya, kita pernah seperti itu kadang-kadang kan? Laci tambahan di bawah oven, tempat kamu menyimpan panci dan wajan cadangan, sebenarnya berfungsi untuk menjaga makanan tetap hangat. Itu bagus untuk orang yang telat ke acara makan. Penasaran berapa lama umur gembok saat kehujanan di luar untuk menjaga sepedamu? Gembok memiliki lubang di bagian bawahnya.
Fungsinya adalah untuk mengeluarkan air agar bagian dalam gembok tidak berkarat. Itu juga bisa menjadi tempat untuk menuangkan minyak agar gembok lebih awet. Lubang di pintu lift bukan untuk melihat siapa yang ada di dalam lift agar kamu tidak satu lift dengan orang tertentu. Itu adalah lubang kunci kalau pintunya macet. Saus tomat, kecap, dan semua bumbu lain yang kita suka pasti pernah sulit dikeluarkan dari botol. Kamu mencoba memukulnya, menggoyangkannya, dan mencongkel bagian dalamnya agar bumbu lezat itu keluar. Untungnya, ada cara lebih mudah untuk itu. Label di atas menunjukkan di mana kamu harus menepuk botol. Kecap akan keluar dengan lebih mudah dan lancar, memungkinkan gravitasi mengambil alih hal merepotkan. Fungsi gantungan baju kayu adalah untuk membantu membasmi serangga menyebalkan dan menghindari pertumbuhan jamur yang merusak baju karena gantungan itu terbuat dari kayu cedar. Itu mengandung minyak yang memiliki kandungan insektisida dan fungisida. Minyak ini digunakan sejak zaman Mesir kuno, meskipun untuk tujuan lain. Kita sudah terlatih dan teruji untuk mengetik dan tahu cara yang benar untuk menggunakan keyboard. Tapi kamu mungkin tidak sadar tombol F dan J memiliki tonjolan kecil di bawahnya. Fungsinya adalah membantumu mengetahui di mana harus meletakkan jari untuk mulai mengetik tanpa harus menundukkan kepala. Kalau kamu cukup beruntung untuk mendapatkan kursi di dekat jendela di pesawat, kamu pasti melihat lubang kecil di bawah jendelanya. Itu membantu tekanan udara di pesawat. Jendelanya sendiri terbuat dari akrilik dan bukan benar-benar kaca. Itu bisa mencegah jendela berembun, sehingga kamu bisa melihat pemandangan dalam perjalanan kamu. Bentuk jendela di pesawat awalnya persegi, namun jendela bentuk persegi selalu pecah karena tekanan yang terus berubah. Jendela bundar bisa menyebarkan tekanan dengan merata, memastikan kamu akan mengalami perjalanan menyenangkan tanpa terjatuh. Buat kalian yang suka main Nintendo Switch, kalau sudah pernah mencicipi cartridge-nya, kamu akan sadar rasanya pahit. Produsen sengaja menambahkan karena ukuran cartridge Switch sangat kecil dan bisa berbahaya untuk anak kecil yang suka memasukkan apapun ke mulut mereka. Jadi, rasa pahit itu berasal dari denatonium benzoat yang rasanya akan membuatmu langsung memuntahkannya. Wadah kosmetik yang diisi dengan produk untuk kulit memiliki angka rahasia. Ini untuk membantu memberitahumu berapa lama produk itu bisa digunakan, sehingga memastikan kosmetik itu tidak akan memberi dampak yang malah merusak kulit. Tutup pulpen memiliki lubang di ujungnya. Fungsinya bukan untuk membantu pulpen bernapas dan meningkatkan kinerjanya, melainkan untuk membantu kamu bernapas. Kalau selagi kamu duduk di kelas atau di kantor sambil menggigit tutup pulpen, lalu tutup itu tertelan, kamu Misalkan, kita semua tahu saku kecil di celana jin, tempat orang dulu menyimpan arloji saku. Tapi gimana dengan kancing logam kecil ini? Kancing ini menahan kain. Produsen memasang kancing di area jin yang bisa robek saat bergerak atau tergang. Lubang-lubang kecil di sebagian ransel ini didesain untuk mengikatkan peralatan tambahan. Jadi kamu bisa menyelipkan tali lewat lubang ini dan mengikatkan sepatu kets jika kamu nggak ingin menyimpannya di dalam ransel atau menentengnya. Titik kecil di dekat kamera iPhone-mu adalah mikrofon. Alat ini membantu kamu memperoleh suara berkualitas ketika mengambil video. Fitur Spotlight pada Mac-mu bukan cuma bisa dipakai untuk pencarian cepat file dan aplikasi. Fitur ini juga bisa berfungsi sebagai kalkulator. Ketik saja soal matematika yang ingin kamu pecahkan. Spotlight juga memakai data kamus internal. Masukkan kata apapun pada bilah pencarian dan kamu akan memperoleh informasi tentang itu. Kamu barusan membeli sebotol minyak goreng. Kamu lepas tutupnya dan tampak sumbat botol kecil yang bisa dirobek dengan menarik cincinnya. Keluarkan sumbat ini, tapi jangan buang di tempat sampah. Pasang lagi secara terbalik untuk mengendalikan aliran minyak goreng dengan menekankan jarimu. Tonjolan kecil pada kunci F dan J di keyboard membantu jari-jarimu bergerak ketika mengetik buta. Ketika jari telunjukmu berada di tonjolan ini, kamu tahu persis di mana letak huruf-huruf lain. Sikat di samping eskalator bukan untuk menggosok sepatumu, tapi untuk keamanan. Bulu-bulu nilon ini mencegah tali sepatu dan pakaianmu nyangkut ke dalam eskalator. Itu nggak bagus. Kebanyakan kenop pintu terbuat dari kuningan. Logam jenis ini bagus untuk melawan mikroba. Bakteri nggak bisa begitu cepat berkembang biak pada permukaan kuningan.
Bilik-bilik toilet umum ini nggak terlalu memberikan privasi karena suatu alasan. Celah lebar di bagian bawah dibuat agar kamu ingin keluar dari sana secepat mungkin. Berkat desain ini, hampir nggak ada antrean. Kamu bisa memakai tutup plastik dari gelas soda sebagai tatakan. Bentuknya pas untuk menyangga minumanmu dan mencegah permukaan meja jadi basah. Jangan balikan tutupnya, cukup taruh di meja dalam posisi yang sama dengan ketika di atas cangkir. Jika kamu terjebak di dalam mobil dalam sebuah kecelakaan dan nggak bisa membuka pintu, kamu bisa memakai logam dari sandaran kepala yang bisa dilepas untuk memecah jendela dan keluar. Ingat piringan plastik kecil di bawah tutup botol? Benda kecil ini membantu mengawetkan ruang hampa di dalam botol agar minuman tetap bersoda. Kemungkinan kamu pernah mengamati makanan memanas dalam microwave minimal sekali dalam hidup. Menarik, aku tahu, tapi kenapa produsen membuat pintunya gelap? Lapisan hitam itu dibutuhkan untuk menghambat medan elektromagnetik. Titik-titik di dekat lubang kunci pada gembok didesain untuk drainase air jika masuk ke dalam gembok. Jika gembok macet atau mulai berkarat, kamu juga bisa menuangkan oli ke dalamnya melalui lubang ini untuk mengatasi masalahnya. Bola golf penuh lekuk-lekuk kecil agar aerodinamikanya bagus. Ini disebut lesung pipi, dan desain ini membantu bola bergerak lebih jauh dan lebih rata. Sebagian cangkir memiliki ceruk kecil di luar dasarnya. Ceruk kecil ini membantu air mengalir keluar dan mencegah terkumpulnya air ketika cangkir di dalam mesin cuci piring. Kacamata hitam ditemukan pertama kali bukan untuk melindungi matamu dari matahari. Mereka memakai kacamata itu dalam ekspedisi Arktik. Sejumlah besar salju bisa membutakanmu, seperti kilat yang terang. Untuk menyelamatkan mata, mereka menemukan kacamata unik ini. Kaos manapun bisa kamu pakai bukan cuma sebagai pakaian, tapi juga sebagai lapisan pelindung bagasimu. Cukup masukkan pakaianmu ke dalam koper sebagai penutup dan jangan buang-buang waktu membungkusnya dengan plastik. Kancing di belakang kerah kemeja bertujuan untuk menjaga agar dasimu tetap di bawah kerah. Ya, beberapa orang nggak memakainya seperti tujuannya, sebab semua dasi sekarang lebih sempit, tapi kancing ini masih ada dengan fungsi dekoratif. Dan inilah maksud awal dari dasi. Orang Eropa membuat dasi di abad ke-17 untuk mengeratkan kerah. Dengan begini, orang melindungi leher mereka dari angin kencang. Lalu mereka terbiasa dengan bagian pakaian ini dan menjadikannya aksesoris yang harus dipakai dalam pertemuan kerajaan. Pom-pom lembut di topi pertama kali ditemukan beberapa abad lalu. Pelaut memakainya untuk mencegah kepala mereka terbentur langit-langit dan tepian kapal yang rendah. Orang membuat sebagian besar hanger pakaian dari kayu aras, karena kayu ini mengandung banyak minyak alami yang mengusir ngengat yang suka makan pakaianmu. Bohlam lampu berbentuk bola karena bentuk ini memungkinkan cahaya tersebar merata. Bohlam semacam itu juga lebih murah dan lebih mudah diproduksi. Pernah menemukan potongan kain ini di pakaian baru? Itu bukan kain perca, tapi bahan uji yang harus dipakai sebelum pencucian. Kamu bisa naruh potongan ini di dalam mesin cuci dan lihat apa yang terjadi kepadanya. Jika semuanya oke, kamu bisa memasukkan pakaianmu ke dalam mesin cuci dengan aman. Kipas anginmu memiliki dua mode kerja, musim dingin dan musim panas. Kamu harus nyari saklarnya. Tekan naik untuk mengaktifkan mode musim dingin dan turun untuk musim panas. Di musim panas, kipas menekan udara turun. Kipas ini menarik udara ke atas di musim dingin. Kebanyakan orang memiliki planger bundar ini di kamar kecil. Di film, orang memakainya untuk menyingkirkan sumbatan di dalam kloset. Faktanya, dalamnya. Kebanyakan resleting logam punya pengunci tersembunyi biar nggak gampang merosot. Supaya nggak kena malu sendiri, jangan arahkan resletingmu ke atas ya. Kalau kamu mengarahkannya ke bawah, resleting akan otomatis terkunci berkat lekukan kecil yang tersembunyi di bawah handle-nya. Selain untuk dimainin dan sebagai pewangi, busa mandi juga bisa mengatur suhu air. Gelembung yang dihasilkan bikin airnya tetap hangat, sehingga kamu bisa berendam sampai lama. Tapi hal ini cuma berlaku pada bathtub akrilik sih, karena bathtub dari logam gampang banget kehilangan panas. Sikat eskalator nggak dipakai buat ngebersihin dan nyemir sepatu. Nggak kebayangkan, pasti ribet banget kalau harus ngolesin semir ke sikat yang terus bergerak. Tujuannya untuk keamanan aja kok. Dengan adanya sikat ini, posisi berdirimu nggak akan terlalu mepet ke pinggir. Jadi, pakaian panjang dan celanamu nggak akan nyangkut di sela-sela anak tangga.
Awalnya bola golf dibikin halus, tapi sekarang permukaannya berlekuk-lekuk. Para pemain mengamati kalau bola yang rusak karena keseringan dipakai ternyata lebih gampang melambung daripada bola baru. Akhirnya, produsen mulai memproduksi bola berlekuk. Di bagian samping wadah aluminium foil terdapat label yang bisa ditekan. Label ini bikin foilnya berada di posisinya sehingga nggak gampang tergulung. Berkat label ini juga, foil jadi lebih gampang dirobek. Jerigen berhandle 3 ternyata juga punya alasannya sendiri. Berkat langkah cerdas sang desainer, kamu bisa megang handle yang tengah kalau cuma membawa jerigen sendirian, sehingga beratnya tersebar merata. Tapi kalau temanmu mau ngebantu, kalian bisa pegang handle samping. Kaki logam pipih pada colokan standar Amerika Utara dan Amerika Tengah punya lubang di ujungnya. Kira-kira buat apa ya? Nah, berkat lubang ini, colokannya bisa terpasang kuat pada stop kontak, sehingga nggak akan gampang jatuh atau goyang-goyang. Sisa deodoran stick emang kadang bisa bikin jengkel ya, padahal masih ada sedikit sisanya, tapi udah nggak bisa dipakai. Nah, gini trik ampuhnya. Lepas bagian bawahnya, ambil pensil, lalu masukin ke bawah bagian yang bergerak. Tuh kan, deodorannya bisa langsung keluar. Di kemasan produk kosmetik, biasanya tertera angka yang nunjukin masa pakai produk setelah dibuka. Makanya, di situ juga ada simbol wadah yang sudah dibuka. Selain ampuh ngebersihin serat kecil, pembersih serat juga punya fungsi lain. Saat kamu mau ngebersihin kotoran dari nampan peralatan di mesin pencuci piring, ambil pembersih seratmu aja, pasang di masing-masing wadah untuk ngilangin semua remah, kotoran, dan sisa makanan. Raja di kartu remi diambil dari karakter sejarah asli. Raja Skop adalah gambar Raja David, Keriting, Alexander Agung, Hati, Charles Agung, dan Wajik adalah Julius Caesar. Cincin di zaman dulu nggak cuma dipakai sebagai aksesoris mewah. Para bangsawan menggunakan cincin sebagai stempel. Pemanah memakainya untuk melindungi jari dari luka senar busur. Dan penjahit juga memanfaatkannya sebagai pelindung dari tusukan jarum. Sandaran kepala di mobil bisa dilepas untuk menjaga keselamatan. Kalau kamu melepasnya, akan terlihat dua batang besi yang cukup kuat dan kamu bisa memakainya untuk mecahin jendela mobil kalau kamu terkunci di dalam mobil. Panah kecil di samping indikator bahan bakar pada dashboard mobil nunjukin posisi tangki bahan bakar, sehingga kamu nggak perlu bingung-bingung lagi nyariin tangkinya. Saat kamu keramas, pakai sampo-nya di akar rambut aja ya, jangan ke seluruh lainnya. Toh nanti busanya juga ngalir ke seluruh bagian rambut. Selama ini kamu udah salah keramas ya? Mungkin karena kamu udah jadi duta sampo lain? Kancing kecil di ujung kerah kemeja dipakai untuk menahan dasi di posisinya. Awalnya, kancing ini dirancang untuk memasang dasi kecil yang sudah nggak populer. Jadi sekarang, fungsinya cuma sebagai aksesoris desain. Kemasan kapas diberi benang supaya bisa digantung. Dan kamu nggak perlu ngebuka dan menutup bagian ini kalau mau ngambil kapasnya. Lihat deh bagian bawahnya. Di situ ada garis berlubang yang bisa kamu robek. Kalau ada yang bilang penghapus jingga dipakai untuk ngilangin noda pensil dan yang biru buat pulpen, please jangan percaya. Penghapus biru sebetulnya digunakan untuk menghapus tulisan di kertas yang lebih tebal dan malahan bisa dipakai untuk ngilangin coretan pensil dan pulpen. Tapi kertasnya harus sangat tebal. Selain itu, pembuka yang nggak lepas ini sebetulnya menggantikan tab cincin tarik yang dibuat pada awal tahun 1960-an. Tahun segitu, kamu udah lahir belum? Nah, tab seperti ini bisa sangat runcing dan gampang terselip, sehingga bisa membahayakan orang lain. Tapi di zaman now, tab ini bisa dikasih sedotan. Kamu juga bisa meniup gelembungnya dan bikin minumanmu tumpah-tumpah. Saat beli baju baru, kamu pasti pernah nemu kantong plastik berisi kancing serep dan potongan kain kecil kan? Meski bisa dipakai untuk menambal lubang, kain ini juga bisa nunjukin efek pembersih pakaian pada bahan khusus. Selain itu, kamu bisa ngetes siklus pencuciannya sebelum benar-benar nyuci pakaian barumu. Tapi kalau kamu mau ngelap ingusmu pakai kain ini, aku nggak bisa ngelarang atau memintamu sih. Kamu bisa memakai obeng sebagai pencungkil saat kamu kesulitan mindahin barang.
Sejumlah obeng punya gagang segi 6 yang bisa muat dimasukin ke kunci pas atau kunci Inggris. Alat ini juga bisa menambah torsi seperti linggis. Jadi, tanganmu nggak perlu ngeluarin banyak energi kan? Sebagian dari kita tentu nggak begitu kuat. Terbukti masih ada banyak orang yang kesulitan saat ngebuka tutup botol minuman. Nah, solusinya bisa pakai karet gelang multifungsi. Ikatkan karet gelang di sekeliling tutup botol agar genggamanmu lebih kuat. Eskalator punya sikat hitam untuk membantu fungsi garis kuning pada anak tangganya. Dengan begini, posisi berdiri kita nggak akan terlalu mepet ke area berbahaya. Terkadang kita bisa ceroboh hingga pakaian kita nyelip ke sela-sela anak tangga dan tepiannya. Jadi, sikat ini menjadi penghalang kecil untuk mengantisipasi hal-hal yang nggak diinginkan. Sikat ini juga bisa menangkap bulu serta menghalau benda kecil lain dari celahnya. Celana jeans umumnya punya fitur fungsional yang lumayan sentimental. Rivet logam pada saku bisa mengencangkan bagian yang mudah robek. Dan dengan rivet ini, jeansmu bisa lebih awet. Tapi nggak semua celana jeans dipasangi rivet sih. Banyak celana jeans masih punya saku kecil di atas saku utamanya. Saku ini dulunya dipakai untuk naruh jam saku. Tapi jam kayak gini udah jarang dipakai. Dan banyak orang masih memakainya untuk naruh koin, cincin, atau flash disk. Fitur yang satu ini udah kelihatan jelas lah ya. Alur ban mobil dipakai untuk nambah gesekan antara ban dengan jalanan. Tapi alur ini juga bisa nunjukin kalau ban mobilmu perlu segera diganti. Dan saat permukaannya mulai halus, berarti kamu perlu beli ban baru. Tapi kalau kamu tetap ngeyel memakainya, kamu akan kesulitan stop saat mobilmu harus berhenti mendadak. Selain untuk naruh makanan sebelum sampai rumah, wadah makanan take away dari restoran Chinese juga dibuat agar bisa dimasukin ke kulkas. Wadah ini bisa dipakai sebagai piring instan agar kamu nggak perlu mikirin piring kotor setelah makan. Asik! Modelnya sendiri dipatenkan pada tahun 1894 untuk mengangkut tiram kupas yang juga dikenal sebagai ember tiram. Kemudian bentuknya ini diadaptasi lagi agar bisa dipakai sebagai wadah makanan anti bocor. Saat naik pesawat sambil menatap keluar jendela, kamu pernah ngeliat lubang kecil kayak gini nggak? Biasanya sih letaknya agak di bawah dan namanya adalah lubang nafas. Lubang ini dirancang untuk menyamakan tekanan udara di dalam kabin bertekanan dan atmosfer di luar, terutama saat pesawat berada di ketinggian. Lubang ini juga bisa ngeluarin udara lembab di sela-sela panel agar jendelanya nggak mengembun, yang nantinya malah menghalangi pandangan kita keluar jendela. Dan pastinya, kamu nggak bisa bikin gambar random di permukaan kacanya saat nggak ada embunnya. Alat ini pertama kali diproduksi pada tahun 1956 oleh perusahaan Jepang. Keren kan? Dan mereka mendapat inspirasinya dari coklat batang yang bisa dipatahin. Cuma bedanya, cutter ini jelas nggak bisa dimakan. Kebanyakan pita meteran punya lubang di bagian ujung. Dan namanya adalah nail grab. Kamu bisa memasukkan lubang ini paku atau sekrup agar proses mengukurmu lebih gampang. Nggak perlu lagi bantuan orang lain kan? Jepit rambut punya lekukan di salah satu sisinya agar rambutmu bisa terjepit kuat. Aneh juga ya. Pasang bagian yang lurus menghadap ke atas dan yang berlekuk mengarah ke bawah ya. Aksesoris ini dinamakan dengan bobby pin dalam bahasa Inggris karena pada tahun 1920-an gaya rambut bob sangat populer. Padahal pin ini sudah ditemukan sejak abad ke-19. Sebelum kamu ngantor, coba deh amati dulu kemejamu baik-baik. Tiap lubang kancingnya dijahit secara vertikal, kecuali kancing yang terakhir yang arahnya justru horizontal. Nah, kira-kira kenapa ya kancingnya dibikin begitu? Jadi, bagian bawah kemeja paling sering ketarik-tarik, terutama di bagian pinggul. Bukan karena salah jahit ya, tapi memang sengaja dibikin begitu biar kemejamu nggak gampang sobek saat pinggulmu bergerak.
Lapisan gelembung pada busa mandi yang dituang ke bak nggak cuma untuk seru-seruan saat mandi, tapi juga sebagai insulasi agar airnya lebih lama hangat. Pom-pom di atas kupluk nggak dipasang sebagai aksesoris fashion. Tujuan awalnya agar kepala para pelaut nggak terbentur langit-langit kapal yang terlalu rendah. Dengan pola berlubang, cracker nggak akan remuk saat dipanggang karena uapnya bisa keluar melalui lubang ini. Angka di stiker jeruk nggak asal-asalan dipasang loh. Kalau digitnya ada 4 dan angka pertamanya 3 atau 4, berarti buah ini ditanam dengan teknik pertanian konvensional. 5 digit berawalan angka 8 berarti jeruknya hasil rekayasa genetik. Kalau ada 5 digit dan berawalan angka 9 berarti termasuk buah organik. Margin kertas awalnya nggak dibuat untuk nulis tanggal dan nomor, tapi sebagai pelindung tambahan. Pada zaman dahulu, tikus sering jadi biang kerok yang suka makan kertas. Sekarang pun tetap sama kan? Nah, margin ini berfungsi untuk melindungi kertas dari tikus, agar bagian yang dimakan berupa kertas kosong, bukan yang ada tulisan pentingmu. Kamu masih mindahin makanan pesan antar resto Tiongkok ke dalam piring ya? Udahlah, stop aja. Daripada ribet sendiri kan? Sama kayak wadah saus di restoran cepat saji. Wadah makanan dari resto Tiongkok juga bisa dibuka agar muat untuk naruh makanan. Botol soda punya leher panjang untuk menarik pembelinya agar memegang botol di bagian ini. Dengan begini, panas dari tangan akan bisa menghangatkan bagian atas botol, bukan semua minumannya. Kenapa sih kerah mantel dipasangi lubang kancing, tapi kok nggak ada kancingnya? Awalnya, lubang kancing yang dipasang di mantel dan jas ini juga punya kancingnya, biar kerah bisa dikencangkan ke leher saat cuaca dingin. Tapi lama-lama, para penggunanya nggak memakai kancing ini lagi, lalu kancingnya dihilangkan. Meski begitu, masih banyak kok desainer yang bikin lubang kancing tradisional ini, dan fungsinya sudah nggak ada. Kamu mau ngintip makanan yang kamu panaskan di microwave melalui kacanya ya? Pasti susah kan? Permukaannya dipenuhi lubang hitam agar gelembung mikronya tetap ada di dalam microwave. Fitur ini dinamakan sangkar Faraday dan berfungsi sebagai pelindung sekaligus meratakan makanan yang dimasak biar matang sempurna. Pola wajik di atas ransel biasa disebut moncong babi. Fungsinya sebagai tempat untuk memasukkan kabel atau tali saat kamu membawa perlengkapan tambahan. Cocok banget nih dipakai buat camping dan hiking. Bola golf berlekuk-lekuk agar bisa terbang lebih mulus saat menembus udara, mengurangi hambatan, serta membuatnya melambung lebih cepat plus jauh. Tekstur di permukaan kapas make up memang dibuat berlainan. Sisi yang berlekuk dipakai untuk mengaplikasikan make up, sedangkan yang halus untuk menghapusnya. Donat diberi lubang agar semua bagiannya matang merata. Kalau nggak berlubang, bagian dalamnya sering mentah dan berminyak, sementara luarnya sudah crispy. Charger laptop Apple punya kaki kecil yang bisa dilipat, tapi fitur ini nggak dipakai untuk menegakkan charger. Saat dibuka, kaki ini bisa dipakai untuk melilit dan menjepit kabel di posisinya, biar nggak kusut dan gampang rusak. Tutup botol soda punya lapisan khusus yang berfungsi untuk membuat sodanya tetap ada di dalam botol, sehingga kalau botolnya dibuka, minumannya masih tetap segar dan bisa mengeluarkan bunyi nyes. Fungsi lubang di stick lollipop bukan untuk mencegah penikmatnya tersedak, tapi untuk menahan lollipop di posisinya. Cairan lollipop yang mengalir ke dalam stick dan lubang ini bisa menjadi pengait saat permennya mengeras. Kalau nggak ada lubang ini, lollipopnya pasti gampang copot. Resleting jaket motor berbahan kulit biasanya dijahit diagonal. Tujuannya bukan cuma buat gaya-gayaan sih, tapi kalau bentuknya vertikal, resletingnya akan mengerut saat si pemakai sedang membungkuk. Masalah ini bisa teratasi dengan resleting diagonal. Segitiga kecil di meteran bensin bertugas menginformasikan posisi tangki bensin. Jadi, si pengendara nggak akan salah parkir saat mau ngisi bahan bakar di pom bensin. Vakum memang punya banyak kepala, tapi kepala yang berbulu panjang itu buat apa sih? Untuk mengusap debu dan membersihkan karya seni berbingkai, gorden, dan kap lampu. Lubang kecil di kotak coklat juga punya fungsi khusus loh. Tekan lubang ini biar coklat di dekatnya langsung bisa keluar tanpa perlu mengotori tanganmu. Widih, perhatian banget sih.
Sebagian gedung pencakar langit punya lantai berongga yang cuma berisi ruang lift. Dengan begini, ketinggian maksimumnya bisa tercapai. Sejumlah gedung pencakar langit memang punya batas jumlah lantai. Karena lantai berongga ini kosong, bangunannya semakin tinggi, tanpa perlu menambah jumlah lantai. Kontrak bangunannya pun masih tetap dipatuhi. Selain itu, dengan adanya lantai berlubang